Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Lia Wulandari NPM 217, yang kedua Saiful Ahmad Fauzan NPM 238 dan Rafida Mustafa NPM 245. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kebijakan Pendidikan Karakter di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan membahas pengertian dari pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, nilai dalam pendidikan karakter, kemudian implementasi kebijakan pendidikan karakter, dan peran pendidikan karakter untuk kemajuan bangsa. Kemudian yang pertama ada pengertian dari pendidikan karakter. Menurut Thomas Liptona tahun 1991 menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bertitik tolak dari definisi tersebut, ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang ingin kita bangun pada diri para siswa, jelaslah bahwa ketika itu kita menghendaki agar mereka mampu memahami nilai-nilai tersebut, memperhatikan secara lebih mendalam mengenai benarnya nilai-nilai itu, dan kemudian melakukan apa yang diyakininya itu, sekalipun harus menghadapi tantangan dan tekanan baik dari luar maupun dari dalam. Pendidikan karakter merupakan sebuah inovasi pendidikan untuk mengetahui permasalahan karakter di Indonesia dan sebagai bentuk reformasi pendidikan yang perlu dilaksanakan khususnya di sekolah dasar dengan melibatkan seluruh komponen sekolah agar terciptanya pembelajaran yang bermakna. Hal tersebut sejalan dengan pendirian penelitian seseorang oleh Marzuki tentang pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran sekolah yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu pelajaran yang dilakukan untuk menanamkan kebiasaan atau habituation tentang membentuk karakter seorang anak. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter yang terdiri dari religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contohnya, ketika di sekolah siswa itu sudah diterapkan misalnya sholat berjamaah, mengaji tadarus bersama gitu. Kemudian yang kedua ada jujur, perilaku berdasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Contohnya ketika siswa diberi tugas itu tidak melihat temannya dan ketika ditanya selalu berkata jujur. Kemudian yang ketiga ada toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Jadi kita itu di SD harus diterapkan sikap menghargai. Misalnya ada teman yang berbeda agama, nanti kita tidak boleh mengejek gitu. Kemudian ada disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Misalnya ketika di sekolah kan biasanya ada aturan, misalnya menggunakan seragam. Nah, siswa wajib menaati peraturan tersebut. Kemudian kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
Kemudian kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Kemudian mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian demokrasi, cara berpikir, bersikap dan tindakan yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Kemudian rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Kemudian semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Kemudian cinta tanah air, cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa. Kemudian ada bersahabat, tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Kemudian ada peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang dibutuhnya. Jadi mulai sejak dini itu harus diterapkan sikap saling menolong, saling membantu. Kemudian tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya dan maupun negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan karakter dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah menyebutkan bahwa tujuan pendidikan ialah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara spesifik, khususnya dalam setting sekolah, Dharma Kesuma menjelaskan bahwa tujuan pendidikan karakter antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu menjadi kepribadian yang kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Yang kedua, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Yang terakhir, membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Selain ketiga tujuan tersebut, terdapat pendapat lain yang mengungkapkan beberapa tujuan pendidikan karakter. Berikut ini tujuan-tujuan yang dimaksud, yakni yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa religius. Yang nomor 3, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang nomor 4, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Dan kemandirian dalam belajar menjadi bagi peserta didik untuk menjelajahi hidup dan kehidupan setelah mereka terjun di masyarakat.
Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi serta penuh kekuatan. Kemudian, implementasi kebijakan pendidikan karakter. Implementasi program pendidikan karakter akan berhasil dengan adanya dukungan SDM, anggaran, sistem pengelolaan pendidikan karakter, dukungan struktur organisasi yang menggambarkan bagaimana perorganisasian pekerja serta pembagiannya, sarana prasarana, serta kondisi lingkungan yang kondusif. Penyelenggaraan kegiatan tidak didukung oleh ketersediaan sumber-sumber daya keuangan, sistem teknologi dan informasi. Sekolah hanya memiliki sumber daya seperti SDM dan kerjasama dengan pihak-pihak penyelenggara pendidikan seperti yayasan. Sekolah memperoleh dukungan dari partisipasi masyarakat. Sekolah tidak memperoleh dukungan anggaran khusus dalam pelaksanaan program. Gagal atau berhasilnya pendidikan karakter anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya naluri, kebiasaan, dan lingkungan. Di sisi lain, penguatan pendidikan karakter melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas. Maka, sekolah sebagai bagian dari lingkungan memiliki peran penting dalam pendidikan karakter anak. Di sekolah pula, pendidikan karakter bangsa dapat dibangun melalui kegiatan rutin sehari-hari maupun keteladanan dari guru. Penguatan pendidikan karakter di sekolah juga dapat diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler. Pada dasarnya, penguatan pendidikan karakter melibatkan literasi, olah pikir, etika dan spiritual, oleh hati, estetika, dan kinestetik olahraga. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan karakter untuk kemajuan sebuah bangsa. Pembentukan kepribadian tidak lepas dari bagaimana kita membentuk karakter sumber daya manusia atau SDM. Pembentukan karakter SDM menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia yang baru, yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional maupun tantangan global. Menurut Muklas dalam Sairin tahun 2001, tantangan regional yang dimaksud adalah bagaimana generasi muda kita tidak hanya sekedar memiliki kemampuan kognitif saja, tapi aspek afektif dan moralitas juga tersentuh. Untuk itu, sangat perlu pendidikan karakter untuk mencapai manusia yang memiliki integritas nilai moral, sehingga anak menjadi hormat sesama, jujur, dan peduli lingkungan. Dalam Likona tahun 1992 menjelaskan beberapa alasan perlunya pendidikan karakter. Di antaranya, yang pertama, banyak generasi muda yang saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral. Kemudian yang kedua, memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama. Kemudian yang ketiga, peran sekolah sebagai pendidikan karakter menjadi semakin penting karena banyak anak-anak yang memperoleh sedikit pengajaran moral dari orang tuanya maupun masyarakat ataupun lembaga keagamaan lainnya. Kemudian yang keempat, tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai, yaitu sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, misal pembiasaan rutin dan lain-lain. Kemudian yang kelima, komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik. Jadi kita menjadi calon guru atau menjadi guru harus mencontohkan pendidikan karakter yang baik atau mencontohkan hal-hal yang baik kepada siswa maupun murid kita nanti. Kemudian pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat. Jadi dengan adanya pendidikan karakter diharapkan sekolah-sekolah dapat menaikkan performa dan memacu potensi akademik yang lainnya. Kemudian dari alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu ditanamkan sedini mungkin untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang semakin kompleks, seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggung jawab, dan rendahnya kepercayaan diri pada diri anak. Jadi, pendidikan karakter maupun kebijakan yang terkait dengan pendidikan karakter sangat berpengaruh untuk kemajuan sebuah bangsa, yaitu
khususnya Indonesia, dikarenakan SDM yang dihasilkan oleh atau dengan kebijakan pendidikan karakter akan menghasilkan SDM yang unggul dan dapat bersaing untuk kedepannya bagi bangsa Indonesia sendiri ataupun bangsa-bangsa yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 meminta maaf apabila dalam menjelaskan materi dirasa kurang jelas dan ataupun ada salah-salah kata dalam menjelaskan materi. Saya mohon maaf mewakili teman-teman dari kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang atau salahnya kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.